Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Hari ini dalam inspirasi kitab suci, kembali kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Namun acuan permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Judul permenungan kita hari ini, rumahmu adalah hatimu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik secara fakultatif merayakan pemberkatan Gereja Basilika Santa Perawan Maria. Pertanyaan untuk kita, mengapa gereja ini diberkati dan dinamakan Basilika Santa Perawan Maria? Dikisahkan bahwa pada suatu hari di bulan Agustus, di halaman sebuah rumah di tempat itu yang berselimutkan begitu banyak salju, tiba-tiba Bunda Maria menampakkan diri kepada dua orang saleh yang menghuni rumah di tempat itu. Dan Bunda Maria meminta supaya di atas tanah yang bersalju itu dibangun sebuah gereja. Dan karenanya dibangunlah gereja yang kemudian lazim dinamakan Basilika Santa Perawan Maria di salju. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang gereja atau rumah Tuhan atau bait suci di dalam refleksi Kristiani dan Katolik khususnya, gereja itu atau bait suci itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah bangunan atau sebagai sebuah gedung semata, tetapi gereja itu dipandang juga dalam hubungan dengan pribadi-pribadi orang-orang yang berada atau berhimpun di dalam gereja. Karena sebagaimana di dalam gereja Allah bertakhta, begitupun di dalam diri manusia, di dalam hati manusia Allah berkemah atau bertakhta. Dan di dalam hati manusia, di sana ada suara Tuhan yang senantiasa berseru kepada manusia tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang harus Ia nyatakan. Dan lebih jauh dari itu, berbicara tentang bait suci, Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai bait suci Allah. Kita lihat bagaimana Yesus ketika orang mencemarkan bait Allah dengan berjualan atau berdagang di bait suci, Dia katakan, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Atau Ia katakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dari refleksi ini menjadi jelas bagi kita bahwa rumah, gereja, bait suci, dan personalitas atau pribadi itu memiliki hubungan yang sangat kuat dalam hubungan dengan kehidupan atau tata kehidupan iman kita. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk sejenak berefleksi tentang pernyataan dalam topik permenungan kita hari ini. Rumahmu adalah hatimu. Rumahku
adalah hatiku. Pernyataan ini sebenarnya mau menggugah kita, para beriman, sekali lagi bahwa rumah dan pribadi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dan rumah di sini juga lebih jauh perlu kita pahami di sana, itu soal pribadi-pribadi yang berkumpul di sana. Itu memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat penting dalam hubungan dengan hati, ketulusan hati. Yang mau dikatakan di sini bahwa rumahku adalah hatimu, kebersamaanmu adalah hatimu, bahwa orang perlu membangun kehidupan kebersamaannya dengan suatu nuansa hati yang tulus, hati yang terbuka. Karena seringkali konflik terjadi dalam kehidupan kita, dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah rumah persaudaraan, kapanpun dan dimanapun terjadi konflik karena orang tidak menyatukan hatinya, karena orang tidak memiliki kemurnian hati atau kesatuan hati dengan yang lain. Maka ini menjadi refleksi yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang menyatu di dalam satu rumah atau satu kebersamaan kapanpun dan dimanapun berada. Dalam bacaan Injil hari ini menampilkan kepada kita bagaimana sosok seorang wanita yang memiliki hati yang tulus dan murni kepada kehidupan persaudaraan atau kekeluargaannya. Seorang wanita Kanaan, ia memiliki seorang anak yang sakit karena kerasukan dan sangat menderita. Tetapi ia berjuang dengan segala macam cara untuk datang kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Ia tidak peduli apa kata orang. Ia juga tidak peduli atas penolakan para murid ataupun orang banyak yang berada di sekitar Yesus. Baginya yang terpenting adalah anaknya bisa disembuhkan oleh Yesus. Dan yang menarik dan sangat mengagumkan Yesus, bagaimana jawaban perempuan itu terhadap pertanyaan Yesus. Yesus terhadap pertanyaan atau perkataan Yesus. Yesus mengatakan demikian. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Dan jawaban perempuan itu, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah sebuah sikap kerendahan hati seorang wanita di hadapan Tuhan, sebuah ketulusan wanita ini untuk bagaimana berjuang tanpa memperhitungkan gengsi atau harga diri untuk memperoleh rezeki, berkat, keselamatan bagi anaknya. Bagi kita ini menjadi refleksi dan menggugah kita sejauh mana ketulusan, kedalaman, dan nyali hati kita untuk berjuang demi keselamatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Wanita ini tidak pernah menyerah untuk berjuang demi keselamatan anaknya, demi keselamatan seisi rumahnya. Hati yang tulus untuk mengasihi anaknya atau orang-orang seisi rumahnya. Sehingga inilah yang dinamakan rumahku adalah hatiku. Sehingga sakitmu adalah juga sakitku, deritamu juga adalah deritaku. Lihat, ada
keterbukaan hati, ada ketulusan hati, ada kesatuan hati untuk saling mengasihi dan saling menyelamatkan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Mother Teresa dalam sebuah tulisannya yang mengatakan, yang menghancurkan bumi ini bukanlah bom atom, bukan juga penyakit kanker ataupun bencana-bencana alam yang besar lainnya. Tetapi yang menghancurkan dunia ini ketika orang tidak lagi memiliki hati satu terhadap yang lain. Dan bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki hati seorang kepada yang lain, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik yang terus menerus, bahkan hingga sampai pembunuhan dalam kehidupan, saling membunuh dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini, dari bacaan Injil hari ini dan juga peringatan pemberkatan gereja Basilika Sankta Perawan Maria, kita diingatkan, kita digugah untuk senantiasa menyatukan hati kita dalam sebuah rumah kehidupan kita, dalam sebuah kebersamaan kita, karena cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dan sekali lagi pada kita semua diingatkan untuk senantiasa menyatukan hati dalam setiap kebersamaan kita dimanapun kita berada, dalam nuansa hati yang tulus, hati yang murni dan terbuka. Ingat, rumahmu adalah hatimu, rumahku adalah hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.